A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tak kenal Abu Jahal? Manusia yang paling keras memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya hingga meninggal dunia. Tak hanya Abu Jahal, Abu Lahab dan istrinya juga ikut memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Lahab sampai dikutuk oleh Allah dalam Al-Quran. Abu Jahal bukannya tidak mempercayai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan risalah kepada manusia. Bahkan Abu Jahal mengetahui dan percaya kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah atau utusan Allah yang terakhir. Namun ia tetap sombong dan tidak mau bersaksi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah dan tetap bersikukuh sebagai musuhnya hingga akhir hayatnya. Sebenarnya kesombongannya tidak lepas dari persaingan atau gengsi dan permusuhan yang digaungkan oleh Bani Makhzum dan silsilah di atasnya, yakni silsilah Bani Hashim seperti Bani Abdi Manaf dan Bani Quraisy. Abu Jahal yang memiliki nama asli Amr bin Hisham, dia merupakan salah satu tokoh yang sangat disegani di kalangan kaum kafir Quraisy. Selain mendapat julukan Abu Jahal atau orang yang berarti bapak kebodohan, Nabi Muhammad SAW juga menyebut Abu Jahal sebagai Fir'aunnya umat Islam saat itu. Abu Jahal berasal dari Bani Makhzum, sedangkan Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim. Alasan mengapa Nabi Muhammad SAW menyebut Abu Jahal sebagai Fir'aunnya umat Islam saat itu, sebab ia pernah berseru kepada kaumnya jika Nabi SAW kembali menghina berhala yang disembahnya, niscaya dia berjanji akan membunuh Nabi Muhammad SAW saat melakukan sujud di depan Ka'bah. Ia meninggal di tangan pemuda yang usianya masih belasan tahun, tepatnya pada saat Perang Badar. Pemuda yang membunuh Abu Jahal merupakan dua orang kakak beradik yang usia keduanya tidak jauh berbeda. Dalam perang tersebut, dua orang pemuda mendatangi Abdurrahman bin Auf secara bergantian dan menanyakan perihal Abu Jahal berada. Singkatnya, keduanya mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf kalau dirinya akan membunuh Abu Jahal. Keduanya tidak akan berpisah sampai bisa membunuhnya. Alasannya, menurut keduanya, Abu Jahal selalu memaki-maki dan memusuhi Rasulullah SAW selama ada di Mekah. Setelah Abdurrahman bin Auf melihat Abu Jahal dalam perang Badar, ia kemudian berteriak keras, "Itu Abu Jahal," katanya. Pemuda tadi berlari menuju Abu Jahal secepat anak panah. Para ajudan Abu Jahal yang bersenjata lengkap berusaha melindunginya. Sayangnya nasib malang telah menunggunya. Para ajudan itu tidak bisa melindunginya. Ia terhunus oleh pedang pemuda tadi, tetapi tidak sampai mati. Lantas sahabat Ibnu Mas'ud mendatangi Abu Jahal yang dalam keadaan sakarat dan menunggu keimanannya. Tapi Abu Jahal tetap bersikukuh dengan kekafirannya.
Bahkan dirinya masih berani mengatakan tetap akan memusuhi Rasulullah hingga akhir hayatnya. Mendengar ucapannya itu, Ibnu Mas'ud segera menghabisi nyawanya. Setelah perang Badar selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mendatangi kuburan orang-orang kafir yang meninggal dalam pertempuran tadi. Beliau menyapa 3 orang penggawa kafir itu, yaitu Abu Jahal bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, dan Syaibah bin Rabi'ah. Hei Abu Jahal bin Hisham, hei Utbah bin Rabi'ah, dan Syaibah bin Rabi'ah, apakah kalian telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian itu benar? Kata Rasulullah. Para sahabat terperanjat mendengar dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengajak bicara orang-orang yang telah menjadi bangkai? Tanya Umar bin Khattab. Demi zat yang aku berada di tangannya, kalian tidak lebih mendengar pertanyaan-pertanyaanku itu melebihi mereka. Hanya saja mereka tidak bisa menjawab, tutur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini dapat dipahami bahwa orang-orang yang sudah meninggal akan menyesali amal buruknya selama di dunia. Mereka juga mendengar dan memahami perkataan orang-orang yang masih hidup. Mereka juga bisa mengetahui tingkah laku orang yang masih hidup. Andai bisa berkata, mereka akan berteriak keras dan mengingatkan manusia agar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta bertakwa kepadanya. Abu Jahal akan dikenang sepanjang masa, bisa jadi sampai hari kiamat, tetapi bukan karena kebaikannya, justru sebaliknya. Sampai kini kuburan Abu Jahal bersama 69 anggota pasukan kafir Quraisy masih ada, kendati tidak terawat. Dikatakan katanya kuburan dedengkot kafir Quraisy itu kesannya begitu angker sekali. Kuburan Abu Jahal berada di kota kecil Badar. Kota ini terletak 152 km arah barat daya Madinah. Kini untuk ke sana dari Madinah bisa ditempuh dalam waktu 1 jam 30 menit. Selain mayat 70 kafirun yang tewas dalam perang Badar itu, di kota ini terdapat pula makam para syuhada. Di sana ada tugu peringatan syuhada Badar. Wallahu a'lam bishawab. Mohon jangan lupa ya sahabat, like, share, dan subscribe. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Amin.